main, mama tuh lagi kayak ngelamun gitu loh, ngelamun gitu kan. Pas aku ngeliat keluar, jadi kalau kita ngeliat ke jendela nih, di luar itu ada pohon mangga kan, di situ ada mama lagi gitu. Jadi ini mama aku nih samping nih, pas ngeliat ke pohon mangga ada mama aku lagi, tapi berdiri dengan pakai gaun warna hijau sambil senyum ngeliat aku gitu. Indri siap? Kang Oka siap? Oke. Oke. Kamera roll action. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Ketemu lagi dengan saya Indria Deva dalam channel itu kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Nah, dalam kesempatan kali ini saya kedatangan salah satu narasumber, yaitu seorang pengusaha di bidang vaporizer, seorang pengusaha liquid. Yang mana kenapa saya mengundang beliau datang ke sini, karena ada sebuah kisah di masa lalu yang berhubungan dengan interaksi antara narasumber dengan alam goib. Tapi sebelum itu kita cekidot langsung aja lihat profilnya ya. Halo Mokta, apa kabar? Halo, baik. Boleh diceritakan profilnya seperti apa, kegiatannya, biar sahabat yang bercerita bisa makin kenal. Siap. Halo teman-teman, saya Okta dari Vapology. Saya brewer liquid. Kebetulan kalau nanya kesibukan ya pasti saya lagi sibuk untuk bikin produk. Yaitu sekarang juga lagi prepare nih teh. Aku lagi prepare launching produk baru namanya Buko-Buko. Kayak baju yang aku pakai ini kan. Oke. Boleh lihat nggak belakangnya Om? Belakang boleh. Jadi Buko-Buko ini nice. Jadi dia itu kita bikin karakter alien gitu. Alien lucu yang emang senang banget sama strawberry. Dan dia punya satu resep yang menurut dia enak dari planetnya, dibawalah ke bumi. Gitu ceritanya. Jadi resepnya apa? Dia flavornya itu strawberry cheesecake tapi pakai santan, jadi lebih gurih lagi gitu. Oh, strawberry cheesecake berarti manisnya dapat, terus gurihnya dapat ya? Gitu ya. Jadi unik banget. Boleh diceritain nggak tentang sejarah Vapology? Mungkin kan orang-orang kan vapers Bandung kan pasti udah pada kenal dong. Iya, sebagian Indonesia lah, juga tahu. Sebagian sudah pada kenal dengan Vapology ya. Boleh diceritain sejarahnya seperti apa? Oke, Vapology itu berdiri dari tahun 2013 sebetulnya. Cuman kita nggak langsung ke dunia industri liquid ya. Jadi awal aku terjun ngebangun Vapology ini, kita lebih ke importir lah. Jadi kita ngambil barang dari luar, kayak device-nya, baterai, atomizer kayak gitu, terus kita masukin ke store-store gitu. Kita baru bikin liquid itu di tahun 2015 sih. Berarti jalan 6 tahun sekarang ya? Iya, baru mau. Ingat pertama kali bikin liquid apa? Richman. Oh, Richman. Richman, terus Knock Home, KO itu ya, terus Juna dong. Iya, Juna, Real Cocktail, Mealtime kemarin, terus sebuah mangga, Vape Dessert, sama yang sekarang ini Buko-Buko. Jadi nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak brand. I see. Itu sop buah mangga seger loh, banyak yang suka. Iya. Cuman itu ada perubahan sedikit lagi ke depannya. Oh, I see. Dari packaging sama flavornya agak sedikit berubah. Mealtime ini ya, ininya. Iya, itu Mealtime. Jadi katanya orang-orang tuh banyak yang review, memang rasanya tuh persis sama kayak di gambarnya. Iya. Katanya seperti itu. Jadi memang stroberinya tuh kerasa, terus si vanilanya agak tipis dikit, tapi crackersnya lebih kerasa. Ini crackers ya? Biskuitnya tuh kerasa katanya gitu. Oke Om Okta, karena kita selalu menampung cerita-cerita dari narasumber yang berkaitan dengan dunia alam sebelah. Oke. Pasti punya dong pengalaman. Nah, langsung aja deh ceritain, biar nggak pada penasaran. Karena kalian tahu nggak sih? Ada cerita yang beredar ya, kebanyakan jangan keluar maghrib nanti suka diajak main sama, kalau anak kecil ya, suka diajak main sama ya warga alam sebelah, kita sebut aja gitulah ya, warga alam sebelah dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh apakah hanya sekedar mitos atau emang beneran ada yang diumpetin dan main bareng sama mereka atau gimana? Nah, langsung aja ceritain. Jadi ini aku harus cerita dari awal sih ya. Kalau ngomongin tentang mitos yang dibilang pamali sama orang tua dulu kan. Jadi gini, dulu itu ini cerita dari nyokap ya, dari ibu aku. Jadi kenapa sih aku ini terlalu sensitif lah, dalam arti sering banget ditampakin sama makhluk yang seperti itu gitu kan. Terus
eh, interaksi gitu. Kalau komunikasi kayak enggak sih ya, aku nggak pernah nyoba untuk berkomunikasi gitu, karena ya aku mikir kayak oh nggak deh, kayaknya kepentingannya udah lain gitu. Jadi cuman kayak interaksi mereka coba untuk berkomunikasi sama aku, cuman aku kayak ngejaga jarak lah gitu, kayak ngebatas gitu. Nah awalnya tuh gini, jadi kalau cerita dari nyokap, waktu umur aku mungkin 5 tahun ya, 5 tahun atau 4 tahun, aku tuh pernah tinggal di Purwakarta dulu. Jadi pas tinggal di Purwakarta, aku kan main sama saudara terus kan, jadi nggak pernah main tanpa mereka gitu. Suatu saat itu aku main sendiri, jadi nggak bareng sama keluarga gitu. Aneh kan, jadi nggak mungkin nih dia main sendiri dan nggak ada. Sampai maghrib itu nggak ada, jadi di rumah udah dicariin keluar rumah gitu, nggak ada. Tempat aku biasa main nggak ada juga. Sampai orang tua udah nungguin, tiba-tiba pas maghrib tuh aku baru keluar dari suatu ruangan, dan ruangan itu gudang gitu, yang notabene-nya nggak mungkin gue main di situ. Main di gudang. Iya, karena emang bener-bener gudang kotor ya, gudang yang emang perabotnya nggak kepake gitu. Jadi aku keluar dari situ sambil ceria, apa sih, kayak anak kecil lari-lari agak setengah riang gitu, setengah loncat gitu kan, sambil ketawa-ketawa sendiri. Pas ditanya dari mana gitu kan, habis main gitu. Jadi ya mungkin kalau aku apa ya, di flashback lagi ya mungkin emang aku diajak main sama mereka. Tapi nggak ada satupun ingatan tentang itu, misalnya dibawa ke alam sebelah, terus mainnya main apa, nggak ada ingatan ke situ? Kalau detik itu sih sama sekali aku nggak tahu. Mungkin ya karena aku ngerasa fun main layaknya kita main biasa aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau ngelihat yang gitu dari masa kecil, aku inget banget sampai detailnya aku inget banget. Tapi kalau misalnya yang main itu aku nggak inget. Jadi tahunya cuma cerita dari orang tua gitu. Terus pas orang tua nemuin gitu panik nggak? Iya aneh kan, karena gudang juga udah dibukain, semua ruangan udah dibukain, udah dipanggil gitu kan. Cuman ya nggak ada, orang nggak ada, hilang gitu. Tiba-tiba keluar dari situ gitu. Itu sih jadi, nah dari semenjak itu mungkin jarak hitungan minggu atau bulan aku nggak tahu pastinya. Cuman yang jelas aku masih TK dan masih stay di sana. Jadi udah mulai kayak ada yang nampakin gitu. Wujud pertama yang dilihat apa? Oke, ini agak lucu nih. Ini lucu bener. Jadi gini, wujud pertama yang dilihat itu, aku ceritain kondisinya aja langsung. Oke. Jadi ini kaca nih, ini kaca ya. Jadi aku lagi duduk di sini, ini ibu aku lagi di samping aku kan, dia lagi selonjoran. Aku masih inget baju yang dipakai sama mama itu baju pendek warna pink kan, terus dia pakai hot pants jeans warna biru gitu. Aku lagi main, mama tuh lagi kayak ngelamun gitu loh, ngelamun gitu kan. Pas aku ngeliat keluar, jadi kalau kita ngeliat ke jendela nih, di luar itu ada pohon mangga kan, di situ ada mama lagi gitu. Jadi ini mama aku nih samping nih, pas ngeliat ke pohon mangga ada mama aku lagi, tapi berdiri dengan pakai gaun warna hijau sambil senyum melihat aku gitu. Itu sosok pertama yang aku lihat. Jadi aku tuh ngeliat kayak, kok mama ada di situ sih gitu kan. Itu anak TK lah, TK kecil gitu. Bingung kan. Cuman aku belum bilang ke mama bahwa, itu siapa gitu, enggak. Jadi masih ditelaah sama sendiri aja, ini mama, itu mama gitu. Cuman aku yakinnya yang di sebelah aku dong. Karena kita sempat interaksi kan. Dilihat aku pikir ini pantulan dari kaca, jadi ke tembok sini kan. Betul. Pas dilihat ke tembok nggak ada apa-apa gitu. Dilihat lagi masih ada dan masih senyum sama aku gitu. Jadi Tapi sosoknya tuh berseri banget. Jadi kayak bercahaya aja gitu. Mama tuh bersih banget lah gitu. Nggak manggil sama sekali? Nggak ada panggil apa-apa. Cuman dia senyum ngeliatin aku gitu. Pas aku lihat lagi masih ada kan. Aku langsung berpikir ini hantu nih gitu. Waktu kecil ya. Udah bisa mikir itu? Ini nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ini mikir hantu. Dan harus aku bacain doa gitu kan. Cuman anak TK itu bisa baca doa itu cuma doa makan loh. Iya, doa makan langsung hilang gitu. Anak TK bisa baca doa, aku pas TK ya. Gak tahu nih anak-anak sekarang. Kalau aku dulu waktu TK bisa baca doa ya doa makan.
Dan aku mikir kayak, oh ini hantu nih gitu. Terus aku harus bacain doa deh, anjir kayaknya iya banget ya gitu. Berarti memes yang beredar itu dari kisah nyata juga ya. Kalau melihat makhluk katanya bacain aja doa makan ntar pasti hilang katanya gitu kan. Demi apapun aku ngalamin itu teh, sumpah. Jadi begitu aku baca doa makan selesai amin, itu hilang. Asli hilang. Bangga dong, maksudnya aku nggak mikirin apa-apa. Aku mikir kayak, wah gila gue ngilangin makhluk halus gitu loh. Bangga kan, ceritalah ke mama, mah tadi ada hantu tuh di luar di pohon mangga. Terus aku bacain doa makan itu, terus hantunya hilang. Kita bangga kan. Itu nyokap tuh nggak, dia langsung apa ya kalau bahasa Inggrisnya ngagebek gitu. Ngagebek itu kaget gitu kan. Dia langsung kaget, terus aku tuh kayak dikelek gitu tuh, di lari ya. Mama tuh lari sambil gendong aku gitu, satu tangan. Iya karena ya horor, bagi mereka horor gitu, tapi bagi aku tuh aja sebangga banget gua gitu. Tapi kan kalau misalnya anak kecil ngomong, kebanyakan kan orang tua nggak percaya, masa sih kayak gitu dulu. Berarti kan ada kejadian sebelumnya yang memang bikin mama sampai shock kayak gitu dong. Gini, kalau pada zaman itu ya, pernah ngedenger sompral? Di Purwakarta, sampai detik aku SMP terakhir, setiap kita sompral itu pasti ditampakin, nggak mungkin nggak, udah hukumnya. Asli, aku bener-bener pernah ngetes pas SMP itu. Mana gue yang lihat itu tampakinnya asli. Kalau kayak di Bandung tuh masih kayak, enggak lah, kalau di sana masih pada saat itu. Racing ya. Asli. Di Purwakarta ini, setelah udah bangga nih ngilangin hantu itu dengan baca doa makan, jadi itu setiap harinya tuh aku kayak punya keberanian tersendiri, iya kan? Karena ya apa sih gue udah itu kan, ya mungkin secara nggak langsung bisa dibilang sompral kan gitu. Gue udah ngilangin hantu gitu, oh jadi kalau ada hantu kayak gitu tau lah gitu, gampang lah gitu menurut aku kan. Sampai tiba saatnya, waktu itu tuh kejadiannya tengah malam. Jadi posisinya aku udah tidur nih. Zaman dulu kan lampu tuh belum ada yang putih ini kan. Zaman aku waktu TK tuh masih yang bohlam kuning itu gitu loh. Jadi redup kan, redup banget. Aku tidur tepat di bawah lampu itu. Jadi kita pada malam itu tuh kita benar-benar apa namanya, tidur ngampar apa pindang ya, ngampar pindang di satu kamar gitu. Kamarnya itu kamar yang asalnya gudang. Karena menurut keluarga serem kan, akhirnya dijadiin kamar. Setelah pasca aku hilang kan, jadiin kamar. Kita tidur di situ semuanya, sekeluarga tidur di situ. Dan kebetulan ada saudara aku yang baru pulang dari Pangandaran, gitu. Jadi ya mungkin kalau kita pikirin lagi, itu sosok itu tuh nggak ada sebelumnya. Cuman mungkin kebawa dari Pangandaran ke situ, mungkin ya, gitu. Dan kebetulan aku yang lihatnya, gitu. Jadi pas tengah malam, aku tiba-tiba kebangun dan begitu buka mata otomatis kan langsung lihat ke lampu dong, karena aku tidur di bawah lampu kan. Jadi pas begitu buka mata itu aku melihat satu sosok yang gila banget. Seumur hidup aku sosok itulah yang sampai detik ini paling serem dan aku nggak bisa ngelupain. Itu detail-detailnya aku ingat banget. Jadi bentuk wajahnya itu, kalau aku sih sekarang-sekarang ya nganggapnya kayak ini mungkin ini sosok jin yang emang tidak mewujud ke apapun, ke binatang, ke makhluk-makhluk yang kita kenal kayak Miss K, kayak Mr. P dan lain-lain lah ya gitu. Ini benar-benar sosoknya tuh kayak serangga gitu loh. Jadi serangga lancip, kayak serangga apa ya? Pokoknya lancip banget, ini lancip, giginya sama bibirnya itu sampai ujung sini. Sampai ujung sini, jadi giginya tuh kecil-kecil gitu, banyak gitu. Terus matanya nggak ada kelopak, jadi bulat aja gitu. Berarti lebih kayak monster maksudnya? Semacam monster lah. Cuman kalau di bandingin sama yang kita tahu sih ya kayak serangga banget bentuknya, dan kulitnya tuh kering banget, kering lancip gitu. Terus itu cuman kepala doang, badannya nggak ada, cuman kepalanya tok doang di lampu itu. Jadi kepalanya doang, dia senyum lebar banget sampai sini dong giginya, kebayang kan? Senyum lebar kayak seolah-olah kayak apa ya, ngelelewet apa sih? ngejekin, iya, ngeledekin gitu.
Itu aku begitu buka mata ngelihat sosok itu aku benar-benar histeris banget. Aku teriak-teriak sama mama sebelah aku kan, "Ma, itu ada kepala buntung, ada kepala buntung." Aku bilang itu. Kebayang nggak itu di satu kamar semua orang paniknya kayak gimana, aku bilang kayak gitu. Jadi mama udah mungkin udah tidur setengah, agak marah kan karena ya emang mereka pun takut, jadi takut gitu. Cuman karena emang benar-benar menyeramkan sosoknya, jadi aku nggak bisa tenang. Jadi pas mama peluk itu, aku masih teriak itu kepala buntung, mama usir dulu gitu. Tiba-tiba aku nggak sadar. Jadi kalau aku yakinin sih aku bukan tidur, Pingsan. aku pingsan gitu. Saking seremnya, dan itu emang wah gila, pokoknya serem banget. Matanya, ngeliat matanya. Matanya tuh bulat gede gitu loh, sambil ngiri. Wah pokoknya enggak banget lah itu. Kulitnya warna apa? Coklat Kayak kulit krem. kita. Iya, kayak kerudung. Kayak Krem gini. itu, iya. Oh. Kenapa aku pakai ini hari ini? Aku juga bingung kenapa aku pakai ini. Asli itu gila banget. Cuman ya dari situ aku nganggap kayak setelah punya beberapa pengalaman ya ngelihat ini itu, jadi aku nangkapnya oh ya tetap sosok paling serem dibanding Miss Kay pun ya itu yang paling serem menurut aku. Ya aku yakin lah teman-teman di sini mungkin kalau ngelihat yang itu secara real kayak gini, detail banget, jelas banget, sampai aku ingat apa namanya detail by detailnya gitu. Aku yakin lah minimal ya histeris, lari gitu, atau ya pingsan, yakin banget. Ya kayak nggak kaget kalau di jump scarein gitu mah semua orang udah pasti apaan lu? Paling nggak mengumpat marah-marah kalau nggak lari Cuman gitu. kepala doang gitu kan. Ya kita maksudnya ya mungkin banyak orang yang kayak ngelihat makhluk itu kaget ya, karena nggak terbiasa melihat mereka gitu. Kalau menurut aku, kalau biasa kan ngelihat kayak ada Miss Kay, ya udah deh gitu. Tapi karena nggak terbiasa jadinya lu apaan gitu kan. Jadi ya apalagi sosoknya emang nggak biasa banget, kepala doang gitu. Dan emang kepalanya bentuknya aneh banget. Baru denger, maksudnya ini biasanya kan lebih ke animals ya, paling nggak Ya. pernah ya binatang-binatang lah Ya. gitu kita ya siluman lah kita katakan ya. Terus kalau nggak yang aneh-aneh yang lain, misalnya katakanlah kupingnya panjang atau ini Ya. gini. Tapi ini serangga itu saya juga baru dengar sih, maksudnya Ya. definisinya seperti apa. Yang saya bayangin kalau serangga itu kan kayak kulitnya tuh licin, kayak apa ya, keras gitu, Iya. solid gitu kan, Iya. yang kebayang. Tapi ini Dia malah kering warna pokoknya. begini. Iya, kering banget. Jadi kayak ya itu kayak rapuh, kayak apa ya, kering banget lah teksturnya gitu. Kayaknya butuh di make upin sama kamu. Aduh, homok tapi bisa aja. Jadi ya dari semenjak itu pas TK kan, zaman TK, terus makin kesini kayak SD sering banget ditampakin. Cuman kayak kalau SD tuh nggak terlalu parah, jadi kayak cuman kayak ngeliat selewat. Terus misalnya ada yang mau meninggal nih, suka kok ada om sih. Oh, ketemu sosok yang mau meninggal maksudnya? Pernah, bukan setiap ada keluarga meninggal kayak gitu, enggak, cuman pernah ngalamin kayak gitu. Ketemu dulu taunya Iya, meninggal. iya, Oh. meninggal juga gitu. Jadi ya nggak aneh, kalau SD itu nggak terlalu aneh karena ya mungkin apa namanya, lingkungannya terus aku sering pindah-pindah dulu kan waktu SD itu, jadi lebih sering bareng keluarga gitu, jadi ya nggak terlalu banyak. Mulai banyaknya ya SMP SMA. Tapi pertama kali ngelihat Miss Kay, pendapatnya gimana? Miss Kay, kalau Miss Kay itu karena ya aku pribadi sering lihat ya, maksudnya di TV kayak gitu. Alhamdulillahnya aku ngelihat Miss Kay itu yang deket pernah gitu. Deket pernah, cuman nggak pernah sampai lari. Sampai wah ini harus gimana? Enggak. Aku tuh Miss Kay itu pernah, ini berapa tahun ke belakang ya? 5 atau 6 tahun ke belakang lah. Zaman aku masih ngekos. Jadi waktu itu apa namanya? Ya itu. Jadi gini, sebelum aku mau ngelihat sesuatu, ngelihat satu sosok, hati aku pasti ngomong, tak, jangan lihat ke kanan, tak, jangan lihat ke belakang, kayak gitu. Pasti ada yang ngasih tahu dulu. Pada saat itu sama. Jadi kayak, tak, jangan lihat ke belakang.
Cuman aku kayak pas lagi tidur nih, posisi tidur. Cuman kan namanya manusia ya, penasaran gitu. Emang ada apa sih di belakang? Enggak lah, itu cuman suges. Tadinya seperti itu. Pas dilihat ke belakang itu double. Combo. Di kosan itu. Iya. Di kosan itu ada satu sosok Miss Kay. Dia berdiri, terus tangannya aku inget ngelipat gini satu. Jadi tangannya megangin tangan yang satunya lagi. Ngapain? Yang atau mungkin mau joget. Iya kan? Aku udah serius loh guys. Dia kan biar nggak terlalu tegang, Biar flow lah gitu. Satu tangannya megang gini, berdiri ya, pakai baju putih. Cuman aku nggak merhatiin mukanya. Jadi aku cuma ngeliat ke belakang. Oke, gitu. Jadi ngeliat langsung sekaligus dua. Yang satunya itu anak kecil, kulitnya agak hitam, tapi nggak kecil banget. Anak kecil seumur mungkin 2-3 tahun lah ukurannya. Ya. Tangannya tuh dia jongkok, tangannya di lututnya gini, sambil ngeliatin ke ujung gitu, ke arah aku. Jadi pas aku ngeliat, oh oke, ya udahlah, tidur lagi. Dan di kosan itu tuh aku sering banget sampai mau nginjak tuyul itu di kosan itu. gimana Om? Mau nginjak tuyul. Jadi kan aku punya kebiasaan ya, ritual sebelum tidur. Jadi ritual sebelum tidur tuh, ya biasa lah cuci muka ya, biasa cuci muka, terus abis dari kamar mandi cuci muka, aku pasti ngambil tisu sambil matiin lampu, iya kan. Terus aku jalan ke lemari itu sebawah dagu aku lah tingginya. Jadi ada kaca di situ kan. Aku ngelap muka sambil ngaca dalam kondisi gelap. Baru baliklah ke kasur kan untuk tidur. Nah pas dari lemari mau balik ke kasur, baru juga gini. Jadi kan cahayanya tuh hanya cahaya lampu jalan yang tembus lewat si jendela kamar kosan aku kan. Jadi samar kelihatannya, cuman aku tahu itu tuyul gitu. Karena dari ukuran itu kecil, dan dia lari dari nembus tembok nih, nembus tembok kamar mandi aku kan, nembus tembok kamar mandi aku, terus mau keinjak. Aku yang tadinya mau jalan segini jadi ngelangkahin dia, terus aku marahin pakai bahasa Sunda gitu ya, emang orang Sunda boleh, ya. reka adegan boleh. Jadi pas mau keinjak itu si tuyul tuh lari, dia nggak ngomong apa-apa, nggak punten, nggak apa-apa gitu, nggak ngeliatin aku, nggak, jadi lewat aja lari gitu. Mau keinjak aku kemarin, untung dekatin cak gitu, itu bisa disensor. Ya cuman bahasanya seperti itu gitu. Segede apa? Segini, tepat segini, jadi aku bisa ngelangkahin dia gitu kan. Jadi kebayang gak sih aku jalan kayak gini kan, yang tadi jalan biasa gini jadi ngelangkah gitu. Matanya bulat. Nggak kelihatan, mukanya kan lari dia. Nggak selfie dulu gitu kan, jadi ya nggak merhatiin lah. Cuman yang jelas itu mau keinjak. Itu di kosan itu emang horor banget. Kalau diceritain itu nggak akan beres satu episode asli. Nah ini mah kan berarti tadi kan ngomongin pas masa kecil kan, terus pas di kosan berarti kan emang udah gede ya. gitu. Terus berarti pengalaman SD, SMP flat aja kayak gitu ya? Kalau SD mah itu flat banget. Paling SMP ngelihat Mr. Tapi C. sudah terbiasa berarti kan Iya. melihat makhluk-makhluk seperti itu. Iya, biasa banget. Menganggap itu suatu kelebihan nggak? Enggak sih, maksudnya ya mungkin ada. Indigo misalnya. Kalau ngomongin indigo sih nggak tahu ya, nggak tahu pasti. Cuman yang jelas mungkin setiap tahun tuh ada aja kejadian. Setiap tahun atau setiap setahun berapa kali itu ada terus. Tapi kalau misalnya aku lagi ada aktivitas yang bikin aku fokus banget, ya enggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya lagi terlalu fokus ke satu juga malah sering didatangin atau ngalamin kejadian gitu. Rata-rata tuh ngeganggu atau gimana sih? Ada yang ngeganggu, ada yang emang hanya sekedar Iseng gitu. nampakin, yang bener-bener ngeganggu banget ada. Ngapain ngeganggunya? Aku pernah ngeliat itu panjang sebenarnya ceritanya. Jadi aku lagi main sama teman berempat nih. Ya, aku sama mantan aku dulu kan, waktu zaman muda lah gitu. Kita main ke Ciwidey, ke tetangga aku, main ke sana dan rencana mau berendam kan di mana Cimanggu ya. Cuman ngopi dulu lah sambil ngerokok di sana kan. Itu umur aku 18 atau 19 tahun. Kita 2 motor, aku tuh udah sering ke rumah tetangga aku itu kan. Pada saat itu nggak tahu kenapa pas baru mau ngangkat motor nih, jadi si mantan aku tuh udah kaget, udah diem terpaku aja udah gitu. Makan dulu deh Om sambil Oke. kita Boleh, icip-icip boleh. snacknya supaya ini
rada cair Iya, dikit kita gitu, rada encer dikit. Ini snack dari mana nih? Snacknya dari Bumeni Cake Bakery. Jadi emang apa namanya, tokonya tuh di bawah Baltos, di apa sih namanya, lantai dasar. Oke. Lantai dasar di bawah ada Bumeni Cake Bakery. Tapi kalau kalian emang mau order buat pesanan banyak, buat apa sih, kayak ada acara-acara event-event atau box-box gitu, kalian bisa langsung hubungin ke kontak di bawah ini. Langsung aja ke nomor teleponnya ya. Jadi Iya. memang nggak buka di Facebook, nggak buka di Instagram kayak gitu, jadi bisa Oh, by jadi order, by WA juga ya. by WA. Nah ini enak padat soalnya. banget dalamnya. Cheese-nya. Padat emang enak. Tuh guys, keluar Anak gini aku guys. juga suka Pasti kameramennya supaya mau ya. Anak loh. Soalnya ini emang harganya Enak murah-murah. beneran. Harganya emang murah-murah, maksudnya worth it, nggak yang kayak kue-kue basah yang di mall-mall gitu kan, harganya kita tahu lah range berapa gitu. Ini tuh memang apa, udah murah, terus memang kualitasnya oke. Iya, enak. Serius. Lanjut Om, Jadi itu jajanan pasar ya? jalan pasar. Lanjut apa ini? Promosi ini nih. Lanjut cerita. Ulangi, nggak usah ulangi. Oke. Terpaku. Habisin ini ya. Biasanya udah habis, coba. Aku nggak mau. Tapi enak itu. Enak. Cheese-nya enak. Krim pie ya. Kesukaan anjir. anak aku. Oh iya. Ini tuh masih nge-record dari tadi. Ya Allah, Tuhan. Mantap. Bagus. Lanjut Om. Ntar guys. Enak. Dari apa tadi? Terpaku ya? Jadi aku juga belum tahu pasti kenapa dia diem. Dia kayak muka ekspresi bingung, kaget, segala macam itu ngumpul di situ. Aku kayak, cuman suasana udah nggak enak. Kita berempat malah itu tuh udah ngerasain, ini ada something nih. Nggak banyak ngomong kan, karena emang situasinya kita di tengah sawah. Terus ada beberapa kayak kebun yang tinggi-tinggi pohonnya kan. Begitu aku naikin ke atas motor, ngelihat sawah dong, sawah bentang gitu. Di tengah sawah itu seumur aku hidup nih sampai detik ini, baru kali itu aku ngelihat pohon pisang tinggi, gede banget. Pohon pisang tuh cuma satu di sawah, nggak ada pohon pisang lain, nggak ada pohon lain malah. Satu di sawah tapi tinggi banget, mungkin bisa 2 meter lebih sampai 3 meter tingginya. Belum tahu nggak, begitu kita naikin motor nih, 2 motor udah naik ke atas, aku terpaku ke sana juga kan. Pandangan tuh udah fokusnya ke sana gitu. Pohon pisang segede itu tiba-tiba goyang kayak kocak gitu. Angin, jangan ngomong itu angin, nggak mungkin angin kayak Om gitu. Okta doang yang lihat atau ada yang Semua. lain? Semua lihat. Semua lihat, kita lihat-lihatan kayak, wah apaan gitu. Itu dekat banget jaraknya, maksudnya nggak terlalu dekat banget sih, mungkin 10 meteran lah. Jadi kita bisa melihat detailnya, tapi kita nggak ngelihat sosok apapun di situ. Hanya pohon pisangnya goyangnya kayak gitu. Itu mantan aku histeris langsung. Dia peka juga soalnya. Udahlah, ya udah cabut udah nggak akan bener gitu kan. Aku kan udah bilang tadi kan, aku berapa kali ke rumah tetangga itu udah sering. Soalnya suka nginep di situ kan. Pulang dari situ itu aku kesasar di gangnya, nggak masuk akal. Gangnya tuh gampang, tinggal belok ke kanan gini kan, terus ada pertigaan belok kiri itu langsung ke jalan raya. Ini aku kesasar, nggak paham kenapa. Dan kesasarnya itu kita nggak bisa putar balik karena jalannya cuma satu motor, kanan sawah kiri sawah, bener-bener kayak dituntun aja itu. Tiba-tiba nyampe di satu villa, kita bisa putar balik di satu villa yang emang udah gelap, kayaknya nggak berpenghuni. Kita bisa putar balik di situ. Ini mantan aku yang aku bonceng nih, ini udah histeris nangis parah. Cepet sambil setengah mukulin gitu. Ya mau gimana, gue nggak tahu kok bisa sampai di sini. Kita nggak mungkin lewat sini. Gitu. Tapi mantannya nggak ngelihat sosok apapun. Belum. Akhirnya aku baca-baca kan, dalam hati baca-baca sebisa-bisanya. Terus aku keluar, akhirnya ketemulah jalan raya. Itu posisi dekat sama alun-alun Ciwidey, rumahnya, rumah tetangga. Jadi dari situ mungkin ke Cimanggu itu masih ada setengah jam atau lebih lah. Dari situ sampai Cimanggu, ini mantan aku nggak berhenti nangis. Begitu masuk Cimanggu, nyampe nih, aku tanya, kamu tuh kenapa sih terlalu lebay banget kalau kata aku gitu. Karena ya yang aku lihat hanya pohon yang goyang-goyang, terus kita disasarin gitu. Akhirnya dia buka suara.
pertama di parkiran itu yang bikin dia terpaku itu ada satu sosok warna putih ngelewat ke tepat depan muka aku banget dan nembus ke pintu. Dia bilang gitu. Aku bingung gitu, maksudnya itu tuh apa sih, masih bingung. Pas dia naik ke atas, dia ngeliat sosok yang tinggi besar ngegoyang-goyangin sambil ngeliatin ke kita. Pandangan si makhluk itu ke kita, cuman kita nggak ada yang lihat, cuman dia doang. Kita kesasar dari semenjak villa itu. Dari belakang villa itu ada yang terbang sambil ketawa gitu. Kita putar balik, itu yang sosok Miss K itu ngikutin sampai depan Cimanggu. Merinding gua. Kayak nangis juga. Iya, gila. Tapi emang aku pernah ngobrol sama tetangga aku nih, cerita pengalaman ini. Dia pun pernah ngalamin hal yang sama. Di Cimanggu? Di Cimanggu juga. Diikutin juga gitu sambil ketawa sambil terbang. Itu malah satu klub motornya loh. Semua jadi pada wah kebut-kebutan itu, nggak mau ada yang di belakang kan, karena semua nggak itu ada yang ngikutin. Kalau kita ini nggak, cuman si mantan aku doang yang lihat. Sebelumnya ingat nggak apakah ada teman yang sompral atau apa, Enggak atau sih. berbuat misalnya yang apa ya, mengganggu ketenangan mereka gitu? Kalau mengganggu ketenangan mungkin ya, karena itu posisinya kondisi jam 12 ya. Jadi kebayang nggak, jam 12 mungkin Malam. sampai sana 12 malam. Kita berangkat dari rumah tetangga tuh jam 12 malam. Nyampe Cimanggu, hitunglah paling lama setengah jam ya, setengah atau jam 1 lah itu. Kita berendam nih sampai jam 5, sampai terang. Jadi ini kulit tuh udah nggak berani pulang dong. Siapa yang berani pulang? Kondisi udah diikutin kayak gitu. Kalau ditungguin gimana? Iya, enggak lah, mendingan kita kedinginan di sini lah gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Aku tuh masih bertanya dalam hati, ini mending gua lari atau gua seolah-olah tidak ada apa-apa. Akhirnya pilihan kedua yang aku ambil kan, ya udahlah, gua nggak akan lari. Gua mau, karena takut kalah kan larinya kan.